Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pertemuan kali ini kembali kita bisa bertemu bermuajahah dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini pun kita masih bisa untuk menikmati kehidupan, mampu untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat dan afiat. Kemudian bagi teman-teman, saudara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan fikih jual beli kurban. Yang dimana insyaallah taala kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan berapa Dzulqa'dah? Tanggal berapa? Tanggal 11 ya. 12. Sudah masuk tanggal 12 ya. Tanggal 12 Dzulqa'dah. Dan insyaallah taala sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Kemudian insyaallah taala kita pun akan masuk ke Yaumun Nahar atau di hari raya Idul Adha, hari raya kedua kaum muslimin. Dan di antara hari raya tersebut ada ibadah yang sangat begitu agung yaitu berkaitan dengan masalah yaitu penyembelihan hewan kurban. Maka insyaallah taala pada hari ini karena memang kita menjelaskan di masjid ini tentang fikih muamalah, pada hari ini bahasa kita tentang fikih jual beli hewan kurban. Bagaimanakah hukumnya sesuai dengan syariat hingga akhirnya kita pun ya bisa mendapatkan keberkahan dari jual beli tersebut. Dan kita pun ya bisa terhindar dari macam keburukan. Demikian pula dosa yang akhirnya kita dapatkan karena kita tidak mengetahui ilmunya yang berkaitan dengan fikih jual beli. Karena jual beli ini adalah hal yang dimana kita bersinggungan setiap harinya. Maka tatkala kita bersinggungan setiap harinya, kita pun hendaklah mengetahui ilmunya yang berkaitan dengan syariat. Sehingga tatkala kita mengetahui ilmunya, kita pun bisa untuk mengamalkannya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Apalagi pada saat ini transaksi ini terus dia itu semakin berkembang dan terus berkembang. Jadi mana dahulu mungkin hanya menggunakan uang, sekarang sudah menggunakan uang digital atau yang lainnya. Maka perlu kita mempelajari ilmu tersebut. Tidak hanya sekedar gadgetnya kita upgrade, ya handphone ini kita upgrade. Tapi hendaklah kita pun keilmuan kita pun kita upgrade agar senantiasa kita ini terhindar dari keburukan. Karena seorang penyair mengatakan arabtu lisyarri la lisyarri walakin litauqih wa man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi agar aku ini bisa menghindari keburukan tersebut. Karena orang yang dia tidak mengetahui keburukan, maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam keburukan tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalika. Maka ya benarlah yang Umar bin Khattab yang di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din.
Janganlah ada seorang yang berniaga berjualan di pasar kami kecuali mengetahui ilmunya, sudah paham masalahnya, masalah jual beli tersebut. Maka insyaallah taala ya pada hari ini kita akan jelaskan tentang fikih jual beli kurban dan sebagaimana tadi disampaikan, ya bagi siapa yang ingin bertanya silakan untuk ya tulis di tari kertas yang baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi atau dengan menggunakan pesan WhatsApp insyaallah taala. Baik ya. Adapun ya, dari yang kita pelajari pada hari ini adalah syarat seorang berjual beli hewan kurban adalah hendaklah mengetahui ya beberapa hal. Adapun yang pertama adalah hewan kurban tersebut dapati dengan cara yang halal. Ya, hewan tersebut didapati dengan cara yang halal. Ini berlaku bagi pedagang, demikian pula berlaku bagi pembeli. Kita sebagai panitia kurban, tatkala ingin membeli hewan kurban, pastikan bahwasanya hewan ini adalah hewan yang didapatkan dengan cara yang halal. Demikian pula kita, ya seorang yang berniaga, orang yang menjual hewan kurban itu, maka pastikanlah tatkala kita menjual hewan kurban, ini adalah dapati dari jalur yang benar, bukan dari mencuri atau bukan dari transaksi ribawi atau yang lainnya yang menyebabkan ya jual beli tersebut malah tidak berkah. Nah, adapun kalau kita tidak mengetahuinya, ya kita hanya mengambil keumuman insyaallah taala. Tidak perlu kita nanya, "Pak, nyuri nggak nih sapi?" Nggak usah. Ya, bisa berantem kita sama tukang sapinya. Nggak usah kalau kita emang tidak mengetahuinya. Kita ambil saja keumumannya, selama kita tidak ditunjukkan sapi ini dapatkan dari yang haram, selama itu pula itu adalah halal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu ini hukumnya adalah boleh. Ya, kecuali ketika menunjukkan sesuatu itu sudah haram atau tidak. Apapun itu. Ya, sebagaimana contoh misalkan sembelihan. Ya, sembelihan kita, istri kita bawa sembelihan dia beli dari pasar. Nggak perlu ditanya, siapa nih yang menyembelih? Orang Islam bukan. Kalau bukan orang Islam, baca bismillah enggak nih? Udah kita nggak bakal bisa makan ayam itu. Susahnya kita seperti itu. Karena memang syariat tidak mengajarkan kita demikian. Selama itu kita anggap adalah halal, insya Allah selama itu pula halal. Selama belum ada qorina atau bukti dalil bahwasanya hewan tersebut haram, maka selama itu pula itu insya Allah adalah halal insya Allah taala. Ini yang pertama syarat yaitu hewan ini hendaknya didapati dari yang halal. Kemudian hendaklah usia kurban ini sesuai dengan syariat. Jadi mana agama kita mengaturnya. Jadi mana dalam hadis Jabir bin Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita la tadbahu illa musinnah. Ya, janganlah kalian ini menyembelih kecuali ada kriteria umur usia tertentu. Yaitu domba itu usianya ya 6 bulan. Kalau kambing ini usianya adalah 1 tahun. Kemudian kalau sapi ini usia adalah 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Bagi kita, panitia kurban, hendaklah cerdas akan hal ini. Demikian pula bagi ya penjualnya, hendaklah dia mengetahui barang yang dia jual. Kadang orang yang menjualnya saja tidak tahu ini sebenarnya usianya berapa. Padahal bisa dilihat dari apa? Dari struktur giginya, dari giginya. Ketika sudah ompong, tumbuh lagi, ya maka dia sudah bertanda dia sudah siap untuk dikurbankan. Karena memang terlihat, apalagi kalau kita ini melihat sapi Bali, pernah lihat ya, sapi Bali ya, yang pendek-pendek itu. Mohon maaf bukan rasis, emang benar nih. Ya, pendek tapi gemuk besar itu. Yang di mana Masya Allah, kalau dipotong itu dagingnya udah banyak karena gemuk dia sapi Bali walaupun pendek. Namun nyatanya ternyata banyak usia mereka belum sampai 2 tahun walaupun memang banyak juga yang 2 tahun. Kadang-kadang dilihatnya dari postur tubuhnya yang besar. Tapi ketika kita tanya nih, "Pak, jujur berapa nih?" "Oh, baru sampai setahun aja." Karena setahun udah besar. Ya maka kita katakan ini masih belum boleh untuk diperjualbelikan. Kecuali memang sudah yakin, nanti insya Allah bulan Dzulhijjah udah masuk misalkan 2 tahun dengan gigi atau yang lainnya. Jadi mana ini harus diketahui oleh pedagang dan dia itu harus jujur akan hal tersebut. Nah ini yang berkaitan dengan syarat kita menjual belikan hewan kurban. Yang pertama tadi dapatkan dengan cara yang halal. Yang kedua apa tadi?
yaitu usianya itu harus sesuai dengan syariah. Jadi mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dari Jabir, la yadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Atau musinnah ini adalah ya, usia 1 tahun untuk kambing atau 2 tahun untuk sapi. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini syarat tatkala kita berniaga ya menjual belikan daging kurban. Ini syarat. Kemudian ya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan jual beli hewan kurban. Ya, maka insya Allah pada hari ini kita datangkan sedikit kasus saja karena waktu yang sedikit yang berkaitan dengan jual beli hewan kurban insyaallah taala. Adapun ya kita sebutkan kasus-kasusnya nih. Apa ini kasus-kasusnya? Yang pertama adalah ya seorang yang dia menjual beli hewan kurban kurang usianya. Boleh atau tidak nih? Boleh tidak? Tidak boleh. Demikian pula kita ini sebagai panitia membeli hewan kurban usianya belum masuk. Dan kita pastikan tatkala disembelih tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu usianya belum masuk. Boleh kita beli ini? Tidak boleh. Pastikan kita mengetahui hal ini. Apalagi panitia kurban nih. Panitia kurban yang diamanahi oleh umat, ya, mereka menitipkan uangnya kepada kita. Maka pastikan kita tatkala membeli hewan kurban tersebut adalah usianya ini sudah masuk. Itu tandai dengan pertumbuhan gigi. Kita lihat giginya bagi yang paham atau kalau nggak paham maka tanya kepada pedagangnya. Ya, saya juga sama nggak paham sebenarnya. Tapi memang seperti itu katanya kaidahnya yaitu dengan melihat giginya. Demikian. Nah, kemudian ini kasus yang pertama yaitu jual beli hewan kurban kurang usianya maka tidak boleh. Yang kedua adalah lantas bagaimana hukumnya tatkala kita jual beli hewan kurban yang hewannya belum dilapak? Paham nggak nih? Jual beli hewan kurban yang hewannya belum dilapak. Ya, misalkan contoh, ada di flyer atau ada di poster atau ada di spanduk-spanduk ya nominal hewan kurban berapa, size-nya berapa, type-nya berapa, tipe berapa. Kemudian tatkala kita masuk ke lapak tersebut, Pak, saya mau tipe yang ketiga. Kata penjualnya, maaf, tidak ada. Nah, bagaimanakah hukumnya kita menjual belikan hewan kurban pada saat itu? Maka ya jika ya kayak timbang. Adapun yang pertama nih, jika lapak ini adalah lapak mandiri dibuat sendiri tanpa ada dia bukan agen dari lapak yang besar, maka ya tidak boleh kita untuk memberikan DP kepada dia. Ngerti nggak? Saya datang ke sebuah masjid, ke sebuah lapak, kemudian saya ingin membeli tipe yang ketiga. Pak, tipe yang ketiga nggak ada. Ada nggak nih? Nggak ada. Insya Allah nanti sebulan lagi. Oh ya udah saya DP. Nah, boleh atau tidak ini tadi? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Alasannya apa? Kenapa tidak boleh? Namanya jual beli apa ini? Jual beli tawaduk semua kayaknya. Pada ngomong, bisik-bisik semua. Ya, jual beli apa ini? Jual beli hutang dengan hutang. Jual beli kali bil kali. Nabi SAW mengharamkan jual beli hutang dengan hutang. Apa itu jual beli hutang dengan hutang? Uangnya hutang nggak saya tadi? Hutang karena saya bayar ngapain tadi? Bayar apa? DP aja. Ya kan? Sapinya ada nggak? Nggak ada. Maka tidak boleh ya. Ingat, semua jual beli itu tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Tidak boleh. Contoh simpelnya gimana? Misalkan contoh ada showroom mobil, dia mandiri. Ada showroom yang dimana dia itu agen dari perusahaan besar seperti Honda, Yamaha kan ada ya. Ada yang showroomnya mandiri, dia buat sendiri. Banyak juga di pinggir jalan kan. Kemudian tatkala kita ingin membeli mobil tertentu, datang ke showroom tersebut. Kita katakan, Pak, membeli mobil ini. Waduh, mohon maaf tidak ada. Sebulan selanjutnya baru kita akan adakan di sini. Kalau mau DP dulu. Namanya jual beli apa ini? Sistem apa? Inden. Jual beli sistem inden. Ini hukumnya tidak boleh.
Karena ini jual beli hutang dengan hutang. Kecuali penjualnya ini dia yang membuatnya. Sebagai contoh nih, kalau kita pesan catering, orang yang buat catering kan dia sendiri yang buat, nggak masalah. Ya, hutang dengan hutang kita DP dulu nggak masalah. Demikian pula tadi showroom agen dari perusahaan besar yang punya pabrik. Showroomnya Honda, Honda buat mobil. Kemudian dijual lah di situ ya mobil tapi kemudian nggak ada, tapi akan diproduksi. Boleh insya Allah taala. Namanya jual beli apa nih masih ingat? Jual beli. Nah, jual beli pemodalan namanya. Ya. Nah, kalau sapi bisa dibuat sama kita nggak bisa. Maka pastikan ya tatkala kita ingin membeli sapi, kemudian tipe yang kita inginkan tidak ada. Nah, kemudian dia minta DP, tanya dulu. Ini Bapak ini lapaknya mandiri sendiri apa agen dari lapak yang besar misalkan di mana? Ya kalau dia mandiri sendiri, arti adalah tidak boleh kita DP di situ. Karena apa? Sapinya belum ada, ya, pun masih ter-DP. Ini tidak boleh, ya. Namun kalau dia sebagai agen dari ya peternakan misalkan ada di sana. Oh ada Pak, misalkan di Jawa. Nah kita lapak dari sana, cuma belum datang ke sini. Nah ini hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh insyaallah taala. Kalau memang dia lapaknya itu agen dari ya peternakan tertentu, sapinya ada tapi bukan di sini di sana. Belum dikirim saja. Ini boleh insyaallah taala. Paham nggak nih kira-kira? Ya alhamdulillah kalau paham Mah ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya tatkala kita ini ya tadi kalau dia lapaknya agen, ya dia itu ada hubungan dengan peternakan di luar misalkan dan di sana sudah ada kata dia sekarang mah nggak ada Pak, masih ada pengiriman karena kita punya pusatnya di Jawa misalkan. Insya Allah boleh kita untuk mendp dulu boleh. Tapi kalau lapaknya mandiri, dia nggak ada kemana-mana, nggak punya apa pusatnya nggak ada, ya maka kita tidak boleh untuk mendp-nya. Solusinya bagaimana? Tadi kita katakan kalau yang seperti ini tadi jual beli hutang dengan hutang, jual beli hutang dengan hutang. Lantas bagaimana solusinya adalah dengan menggunakan akad salam. Dulu udah pernah kita pelajari ya, insya Allah sekitar ya tahun lalu mah ada kayaknya. Seminggu aja lupa ya. Menggunakan akad salamnya itu bagaimana? Membayar uang 100% di muka. Jual beli salam. Boleh. Jual beli salam teh gimana? Misalkan contoh, saya datang ke teman saya, dia punya konter. Saya beli handphone, Pak, ada handphone ini enggak? Sumsang. Oh, enggak ada. Ya. Maka boleh nggak saya DP? Boleh nggak DP dulu? Nggak boleh. Karena jual beli hutang dengan hutang, nggak boleh. Solusinya bagaimana? Saya jual beli salam. Ya udah. Kapan adanya kira-kira? Insya Allah seminggu lagi deh. Ya udah nih. Berapa sih harganya? 2 juta. Nih 2 juta. Nanti seminggu lagi saya akan datang. Paham? Nah, ketika kita dapatkan lapak itu tidak ada sapinya dan dia itu mandiri, intinya adalah dia tidak dari mana-mana tuh sapinya yang dia punya peternakan atau yang lainnya, maka tatkala itu pula ya solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan akad salamnya itu kita membayar 100% di muka atau kita pulang lagi. Pak, saya pesan ini misalkan ya, tapi nanti akadnya ya kalau ada sapinya ya saya baru mau datang lagi ke sini. Nah ini silakan kita mengatakan demikian. Insya Allah ya baik-baik aja ya. Tidak ada masalah insya Allah. Ya yang penting kita mau untuk mengatakannya demikian. Nah ini yang berkaitan dengan hal tersebut ini sebagai ya solusinya. Ya karena apa? Ya karena memang dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu pernah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, pada tabi'hu hatta takbidhu. Tidak boleh seorang itu ya menjual barang yang belum dia miliki. Tidak ada. Tidak boleh seorang itu menjual barang yang tidak ada barangnya. Ya, maka di sini adalah ya kasus yang kedua yang kita bicarakan. Masya Allah. Baik. Sedikit sekali waktu kita ya. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Kita ambil sampel sedikit. Kasus yang ketiga adalah kita dapatkan, ya memang sekarang, qadarullah masyafa'al ya, ada penyakit apa tuh? Kuku sama apa? Bibir ya, qadarullah dan juga harus ada sertifikat ya. Kalau kita beli kurban itu katanya harganya 10% dari hewan kurbannya ya. Memang agak agak mahal juga sekarang. Cuma ya gimana lagi ya.
Jadi kalau kita ke lapak itu biasanya lapaknya akan menyediakan itu. Jadi harus bayar lebih untuk apa sertifikasi itu. Demikian. Nah, kemudian sekarang nih kita jelaskan kasus yang ketiga ini. Jadi kasus yang pertama adalah jual beli kurang usia. Yang kedua adalah jual beli hewan kurban yang belum datang ke lapak. Yang ketiga adalah sekarang bersebaran, bukan sekarang dari zaman dahulu, ya, wallahu alam. Ya, tersebarlah ada namanya jual beli hewan kurban per kilo. Pernah lihat flyernya? Pernah? Enggak pernah. Nah, kurang gaul dikit ya. Banyak itu insya Allah. Jadi begini sistemnya. Jadi jual beli misalkan sapi Bima per kilonya 35.000. Misalkan 35.000 kemurahan ya. Per kilonya 35.000. Jadi kita mau berapa kilo nih? Ya, kita kalikan aja. Nah, ini bagaimanakah dalam syariat? Ya, para ulama kita berbeda pendapat ketika seorang ini menjual hewan kurban per kilo. Baik itu yang tadi tegas dia di flyernya sudah seperti itu, ya, misalkan sapi Bali tadi per kilo 35.000, mau berapa kilo? Misalkan, tegas ini. Atau di yang lainnya itu dijaminkan beratnya. Ada misalkan, yaitu ya silakan yang mau beli sapi 300 kilogram harganya sekian, 400 kilogram harganya sekian. Nah, ini ada macam-macam flyer yang seperti ini. Ini para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum ini, ya. Adapun lajnah ada imam mengatakan hukumnya boleh, ya. Adapun ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan hukumnya tidak boleh karena goror. Spekulasi yang nampak sekali seorang yang dia jual sapi per kilo. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah sapi itu berubah-ubah beratnya itu sangat signifikan. Di sini ada yang pernah ternak sapi atau jualan sapi atau pernah dengar hal ini? Sapi itu katanya, saya tanya nih ke kandang dulu, ya, beberapa kandang saya tanya nih, berubahnya sangat begitu cepat. Bahkan jangankan di kandang ya, misalnya kita beli sapi di Bima misalkan, atau misalnya di Surabaya, dikirim ke sini, beratnya di sana berapa sampai sini menyusut itu, karena bisa jadi stres atau makannya tidak benar atau yang lainnya mudah untuk menyusut. Lantas bagaimana seorang dia membeli sapi 300 kilogram sampai ke dia malah 200 kilogram, namanya ini spekulasi. Bahkan dikatakan ya, ini kalau salah ya juga benerin ya. Yang saya tahu adalah hewan ruminansia. Tahu ruminansia? Tahu? Kalau nggak tahu tanya anaknya yang SMA SMP. Ruminansia tahu? Hewan pemamah pemamah biak. Kenapa pada ngeblank semua? Pemamah biak. Dikatakan hewan pemamah biak itu dia itu makan 10% dari jumlah bobot dirinya. Tuh. Makanya ini jawaban kambing itu makan melulu. Bener nggak kira-kira saya ngomong? Ya kan? Atau sapi juga sama kita kasih dan seterusnya ya. Karena dia membutuhkan 10% dari berat tubuhnya. Ini yang saya tahu, tapi kalau salah mohon maafkan ya, maafkan saya. Artinya kalau sapinya 300 kilo per hari dia makan berapa? 30 kilogram. Artinya kalau menyusut dia nggak makan. Dari 300 jadi tinggal berapa? 270. Nah, ini gorornya sangat jelas nih. Spekulasi yang sangat jelas. Maka ya kita katakan ini adalah hukumnya goror sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula sulitnya tanggung jawab kurban atau sulitnya tanggung jawab orang pelapak ya dengan sapinya ini. Ya tadi sudah beli kita berapa puluh kilo gitu kan atau berapa ratus kilo. Kita pilih misalkan yang 300 kilogram. Ini harganya misalkan 21 juta umpamanya. Dan biasanya ditip dulu kan kepada orang yang ternaknya atau orang yang menjualnya ini nanti akan dikirimkan. Bayangkan bagaimana susahnya dia ketika ditimbang awal 350 misalkan sampai kita itu sampai 350 juga. Agak susah kan? Bukan agak susah lagi, susah ini kata ya, saya tanya kepada orang yang pelapak kira-kira bisa nggak nih? Saya beli segini, dapatnya segini. Waduh susah Pak. Karena kayak kita nggak bisa estimasi kayak gitu. Nah, inilah ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jual beli ini adalah jual beli gharar, yaitu jual beli hewan kurban ya yang di mana ini dengan adanya atau dengan penjaminan berat tubuhnya kilogram tadi.
maka hukumnya adalah gharar. Per kilo tadi ini hukumnya adalah gharar wallahu ta'ala a'lam. Nah, solusinya apa bagi para pelapak? Jangan dia itu untuk ya menjaminkan beratnya, tapi dia dipisahkan sesuai dengan tipenya saja. Tipe 1 dari 300 sampai 400 kilo, begitu aja udah. Tidak jaminkan tuh kan. Misalkan tipe yang kedua 270 sampai 350 misalkan. Dan inilah yang lebih aman. Ketimbang jual beli per kilo tadi, dan ini insya Allah yang banyak yang nampak ya dilihat ya, yang kita lihat di masyarakat kita seperti ini. Walaupun tadi kami sampaikan banyak pula yang menjaminkan per kilo, sate kiloan. Bukan sate kiloan makanan itu bukan. Sapi kiloan, mohon maaf. Sapi kiloan. Ya sapi per kilo, sapi Bali per kilo 35.000 atau seterusnya. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini namanya adalah gharar wallahu taala a'lam. Ya thayyib. Ya selanjutnya terakhir mungkin ya. Kemudian lantas ya kasus yang sempat adalah jual beli hewan kurban lewat katalog. Lewat katalog. Maka ini hukumnya adalah boleh insyaallah taala lewat katalog ya. Selama memang fotonya benar. Kadang ya seorang membuat membuat spanduk jual beli kurban, fotonya orang Amerika di negara Amerika itu. Amerika Indonesia jauhan, Pak. Fotonya yang penting benar aja di kandangnya dia foto seperti itu. Jadi dia kalau memang lewat katalog ya, sapinya ingin dia foto, maka seperti itu aja. Juga nggak hanya sapi ya, sama dengan jualan yang lain. Misalkan jual yang lain kita beli apa nih? Udah foto aja produk kita. Jangan nyomot di internet. Ya, di internet mah ada telurnya, kok pas beli nggak ada telurnya. Masalah tuh jadinya. Ya, jadinya merasa orang konsumen ini ditipu oleh kita, ya atau yang lain. Maka asalnya adalah tatkala kita ingin membuat katalog nih, ya kita foto aja yang ini ya, kalau makanan atau tadi kurban atau yang lain. Adapun kalau benda yang badannya sama persis seperti handphone, mobil atau yang lain, maka tidak masalah kita nyomot dimanapun. Tapi kalau hewan kan beda-beda, ya kan? Wajahnya beda-beda juga walaupun hewan. Ya, beratnya juga beda-beda, ya. Demikian pula makanan dan lain sebagainya. Ya, maka tatkala ini fotonya jelas, insya Allah ini menunjukkan tentang hewan kurban itu, maka boleh. Namun, jika ternyata ya sapinya dipoto dari Amerika, wah janganlah kalau gitu mah ya. Nanti akan banyak orang yang tertipu. Di gambarnya bagus banget, warnanya macam-macam, ya. Kemudian tapi nyatanya tatkala datang kepada kita ternyata tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, barakallahu fikum, ini mungkin yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini karena waktu yang sangat begitu sedikit. Naam, kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi, silakan untuk ditanyakan. Barakallah. Udah adzan? Belum ya? Masya Allah. Ini novel apa panjang banget. Izin bertanya, apakah boleh panitia membagikan daging kurban ke tim panitia dengan akad hadiah? Dianggap panitia sebagai wakil dari yang berkurban, sehingga panitia membagikan daging kurban kepada tim panitia di luar jatah warga. Jadi panitia bisa dapat 2 bagian dari tim panitia dan juga sebagai warga. Di sini seperti ini. Kenapa pada diam? Jujur aja di sini seperti ini. Masyaallah, wala quwwata illa billah. Sesuai dengan pertanyaannya, apakah boleh panitia membagikan daging kurban ke tim panitia dengan akad hadiah? Dianggap panitia sebagai wakil dari yang berkurban. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Karena panitia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa menentukan dia adalah wakil atau bukan. Tapi yang menentukan adalah siapa? Yang berkurban. Ini bukan panitia ya, yang berkurban. Jadi ya saya nasihat ini, kalau di masjid panitia, buat akadnya lewat formulir. Saya udah bagiin, tapi nggak ada yang download. Udah saya bagikan di media sosial. Ya, tinggal ganti kopnya aja. Tinggal ganti nama masjid sama musolanya atau panitianya. Itu jelaskan. Ya, dijelaskan poinnya. Ya, poinnya misalkan apakah ya akad kita adalah al-wakalah, setuju atau tidak setuju. Kemudian apakah Anda mau untuk menghadiahkan kurban ini misalkan untuk panitia? Tidak apa mau? Kalau mau di checklist.
Alhamdulillah. Kalau mau berapa besarnya? Ditulis di situ. Kalau terserah panitia atau tidak. Ini saya sudah buat, tapi yang minat sedikit. Ya, baru satu masjid yang minta. Nah, bolehlah untuk cari-cari ya. Saya sudah share. Yaitu, maka kalau seperti ini udah jelas nih. Karena apa? Selama tidak ada formulirnya, saya sudah cek di masyarakat. Selama tidak ada formulirnya, selama itu pula pengkurban taunya daging lebih yang diberikan kepada panitia adalah untuk apa? Karena kecapeannya panitia, untuk jatah sewa jasa panitia. Sedangkan ini hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini hukumnya adalah sama dengan menjual belikan daging kurban. Ya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual belikan ya kulit kurban, maka kurbannya tidak sah. Nah, hati-hati. Ya, maka panitia itu bisa menjadi wakil ketika diakadkan oleh pengkurban. Ini ada akadnya enggak? Biasanya tidak ada. Kasih duit aja udah kelar. Nah, ini gimana taunya? Maka kita harus buat formulir yang mengabarkan kepada panitia tentang ini. Mengabarkan kepada panitia maupun pengkurbannya tentang ini. Boleh nggak sih ngasih dia? Kalau ngasih ini hadiah ya, bukan ini. Harus diketahui. Karena saya tanya beberapa orang yang kurban itu, ya orang-orang yang umum ya, kurban. Ibu tahu kurban itu dibagikan kepada panitia lebih? Oh iya tahu. Kenapa ibu izinkan? Ya karena kasihan Pak dia. Dia udah kerja, ya udah nggak apa-apa saya mah. Ya buat ya untung-untung inilah buat duit keringet aja, masya Allah. Nggak boleh ini. Bagian dari jual beli. Maka diluruskan dengan adanya formulir. Ya formulir ini dibaca nih sama dia, di checklist kan jelas jadinya. Kalau cuma ngasih duit, akad kurban itu banyak, banyak banget. Kalau kita ngomong sejam kayaknya nggak selesai. Ini aja ya berapa menit nggak selesai ini kan. Ya apalagi masalah akad wakalah. Maka dengan formula tadi insya Allah membantu kita. Oh iya, oh ternyata begitu ya. Oh iya. Dan pas tahun kemarin saya tanya juga, oh ternyata selama ini saya salah kurban ya. Saya anggap saya anggap ternyata yang daging untuk ini itu ya emang boleh buat panitia. Ternyata tidak boleh. Jadi begitu ya. Jadi intinya di sini adalah yang menjadikan panitia itu wakil bukanlah panitia sendiri, tapi apa? Pengkurban. Sedangkan akad wakalah itu perlu ada sigot atau hal-hal ijab kabul yang menunjukkan kita sudah mewakilkan orang ini. Nah, wakilnya ngapain nih? Wakil nyembelih aja? Apa wakil distribusi? Apa wakil juga untuk distribusi buat panitia misal atau distribusi buat hadiahnya? Nah, di sini perlu untuk penegasan. Nah, insya Allah ya. Jadi terkadang nanti cari aja ya. Ini sudah saya share. Nah, apakah panitia dianggap tukang potong hewan kurban? Atau beda antara tukang potong dengan tim panitia? Tergantung. Kalau memang kita punya ya tukang potong khusus di luar panitia, maka ini bukan dari panitia. Tetap kita tidak boleh untuk memberikan upah untuk dia. Berbentuk daging kurban tidak boleh. Kalau uang boleh nggak? Boleh. Dalam hadits Ali bin Abi Thalib dikatakan ya bahwa Ali mengatakan ya wa nu'ti min indina, kami memberikan jazar tukang sembelih itu dari kocek kami sendiri berbentuk uang. Jadi kalau berbentuk uang nggak masalah ya. Berbentuk daging, nah kalau berbentuk dagingnya maksudnya adalah upah tidak boleh ya. Karena dalam hadits Ali bin Abi Thalib tadi seperti itu. Demikian pula haditsnya Imam Hakim yang dimana Nabi mengatakan maka kurbannya tidak sah, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali. Demikian ya. Sama juga misalnya kita ngasih kulitnya kulitnya sama tukang jagal tadi adalah untuk sebagai upah. Ini pun sama tidak boleh. Ini bagian dari daging kurban. Tidak boleh kita ya memberikan upah dari daging kurban itu sendiri. Wallahu taala alam. Jadi gitu. Jadi kalau emang sepaket dengan panitia ya nggak masalah. Yang motong panitia, yang distribusikan panitia, yang penting apa? Akadnya jelas. Bagaimana cara menjelaskan akad? Di formulir. Bikin formulir. Barakallah. Ada teman hutang ke saya. Ini pertanyaan kedua. Sudah masuk kan? Sudah belum? Oke. Hah? 3 menit lagi. Ada teman hutang ke saya. Kebetulan dia penyedia dan pengurus hewan kurban.
Bagaimana jika saya meminta hutangnya dilunasi dengan hewan kurban? Saya pernah dengar hadis Nabi tentang larangan menggabungkan jual beli dengan hutang, apa diperbolehkan? Bagaimana jika dia mengambil untung-untung sesuai jumlah hutang, apa diperbolehkan? Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi ini bertanya, ada si A dia punya hutang ke si B. Nah, si B kebetulan dia adalah ya tukang lapak hewan kurban. Si B amnesia dia, ya nggak mau bayar hutangnya. Si A ya udah daripada amnesia terus, tarsok 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 mulu. Ya udah saya datang ke lapaknya aja lah. Ya udah, nggak usah pakai duit, pakai hewan kurban aja. Apakah boleh atau tidak? Di sini katakan, apakah ini bagian dari menggabungkan jual beli dengan hutang? Jawabannya adalah insya Allah tidak. Ya karena ini tidak menggabungkan akad itu. Jadi jual beli dengan hutang yang Nabi katakan naha 'anil bai'i was salaf. Nabi SAW melarang jual beli sama salaf. Melarang digabungkan jual beli dengan hutang piutang. Adalah dia penggabungan untuk ya dia penggabungan untuk kamuflase riba. Kamuflase riba. Jadi dia dapat untung dari hutang piutang tersebut, hutang piutang uang, dia dapat keuntungan dari jual beli itu. Ini baru tidak diperkenankan. Secara umumnya ya. Namun secara khususnya bisa jadi iya, tapi ini secara khususnya, maksudnya belum tentu. Karena tadi yang apa yang antum dikatakan di sini, bagaimana dia mengambil untung. Karena kalau dia mengambil untung di sini, tentunya nanti ya atau kita ini meminta agar dikembalikan dengan hewan kurban, maka khawatir akan ada perbedaan antara uang sama hewan kurban. Makanya dalam syariat, dalam kaidah usul fikih dikatakan al-qadha ala suratil ada. Pembayaran hutang itu sesuai dengan hutangnya. Maksudnya bagaimana sih? Kalau kita minjem ke teman itu emas, kita kembalikan apa? Emas. Kalau kita minjam ke teman rupiah, kita kembalikan apa? Rupiah. Itu adalah yang aman. Karena apa? Karena kalau kita minjemnya uang, tapi kemudian orang yang kita pinjemin ngomong nanti kembaliinnya emas aja ya. Baik. Akan untung nggak dia? Akan untung. Karena emas itu akan terus naik. Nah, ini namanya kamuflase riba. Pastikan jual beli kita ini ada apa jelas gitu. Ya, atau yang tadi adalah tatkala kita ini punya hutang, maka kembalikan sesuai dengan yang kita hutang. Baik, ini sudah ada. Baik ya, nanti kita akan jeda setelah adzan maghrib adzan isya berikut ini. Nah, barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita akan lanjutkan dari pertanyaan yang masuk. Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa saya hendaklah ketika kita itu
membayar hutang sesuai dengan yang kita hutangkan. Yang kita pinjam itu apa? Kalau kita minjamnya uang, kembalikan berbentuk uang juga. Kalau kita minjamnya beras, kembalikan berbentuk beras. Kalau emas berbentuk emas. Kalau kambing berbentuk kambing dan juga yang lainnya. Ini lebih aman. Karena tadi, misalkan contoh, kalau kita itu minjamnya emas, dikembalikannya rupiah, maka emas tahun dulu sama emas ketika kita pengembalian, maka akan berbeda. Maka nanti akan ada yang mengambil manfaat dari hutang tersebut. Padahal dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang uang yang ada manfaatnya, maka itu bagian dari riba. Nah, bagaimana ini? Maka solusinya adalah ya kita kurskan dulu, bukan kuruskan, kurskan dulu utang itu ya berapa misalkan. Contoh kita datang ke lapak dia. Oke, ini hutang gimana belum dibayar-bayar? 2.300.000. Ya udah aduh saya nggak punya uang. Ya udah, ini kan 2.300.000 ya, 2.300.000. Nah, kemudian dia ya memilih karena sudah jelas ini harganya berapa dan juga kambingnya berapa, ini 2.300.000 ini kambing yang ini misalkan. Maka ini hukumnya adalah insya Allah boleh, walaupun lebih hati-hati adalah dibayar dengan menggunakan uang saja. Karena ini khawatir tadi ada kelebihan dan lain sebagainya. Namun ya ini ya sebagai ya atau sebagai untuk pemutus niza atau pemutus perselisihan karena enggak mau sulit untuk bayarnya ini kan. Ya ini kesempatan misalkan. Maka tadi kalau memang sudah jelas hutangnya berapa, kita tanya ini dalam dombanya berapa nih, misal ini yang 23, misalnya 2.300.000. Maka di sini insya Allah mudah-mudahan ini sebagai rukhsah bagi kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, yang penting jelas saja tidak ada manfaatnya yang diambil dari hutang piutang tersebut. Barakallahu. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ana ada saudara non muslim. Tahun lalu dia nitip uang ke Ana karena mau ikutan saja berkurban. Apakah boleh Ustaz? Dan jika Ana terima untuk Ana dengan orang lain, bolehkah Ustaz misalnya untuk orang tua? Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau orang non muslim dia bayar zakat, kita sebagai panitia kita terima atau tidak? Tidak, karena zakat itu khusus dari orang muslim. Kalau orang berkurban, ya dia ini ya memberikan kepada kita. Kita boleh terima atau tidak kurban dari dia? Sah atau tidak kurbannya? Tidak sah. Ya tidak sah. Maka kita katakan tatkala dia ini ya dia ikut nitip uang kepada kita untuk ikutan berkurban, nah kita katakan kurban ini bagi orang muslim walaupun nanti dagingnya boleh ke siapa saja, nggak masalah. Orang kaya, orang non muslim insya Allah boleh karena berbeda dengan zakatnya. Nah kemudian yang kita katakan kalau ini mungkin ini aja sedekah aja ke saya. Sedekah saja ke saya, misal uangnya tipin ke saya, sedekah ke saya atas nama orang tua saya, misalkan. Maka ini boleh-boleh saja insyaallah taala. Karena sedekahnya atau ya uang dari non muslim ketika diberikan ini boleh ya, selain yang tidak boleh yang diterima. Misalkan contoh tadi zakat ya, kurban atau warisan. Kalau warisan tidak boleh. Misal ada seorang orang tua non muslim meninggal dunia. Kemudian anaknya muslim dan akhirnya dibagikan dengan cara warisan. Apakah orang muslim ini boleh mendapatkan harta warisan bapaknya? Jawabannya adalah tidak, karena al-kufur min mawani'il irth. Kekufuran itu adalah bagian dari penghalang warisan, kata para ulama. Lantas bagaimana? Jika hukumnya waris, tidak boleh. Tapi kalau orang tuanya, ya dia ini memberikan dengan jalan yang lain, misalkan sedekah, maka insya Allah boleh kita untuk, atau anak ini boleh untuk menerimanya. Nah sama dengan ini ya, misalnya udah atas semua orang tua saya bagaimana? Ya maka kita terima. Juga sama, misalkan contoh, ada apa ini bocah? Ya misalkan contoh, misalkan kadang banyak dititipkan kita oleh misalkan perusahaan atau mungkin developer atau yang lain ya kepada kita. Sedangkan perusahaan itu misalkan punya non muslim atau yang lainnya dia menitip aja karena menitip untuk sosialisasi kepada warga. Kan seperti itu ya. Apakah perlu kita tolak? Jangan. Kita ambil saja. Kalau memang dia untuk mensedekah kita ambil. Namun sedekahnya bukan atas nama mereka. Karena kurban itu nggak boleh atas nama perusahaan, nggak boleh. Tapi atas nama
orang. Jadi karena mereka sudah sedekah, ya udah sedekah kepada siapa nih? Di antara kita salah satu orang, maka di atas nama dia. Jadi insya Allah ini boleh jika seperti itu. Jadi ketika di atas perusahaan atau developer yang nggak disebut namanya, dikasih kepada kita, ya udah kita terima. Tinggal ini namanya atas nama siapa. Barakallah. Ustaz, apakah boleh panitia mengambil hasil kurban seperti kepala, kaki, buntut? Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Wa jazakallahu khairan. Wa yakum jazakumullahu khairan. Boleh tidak panitia mengambil kaki, buntut, kulit, dan lain sebagainya? Sedangkan masyarakat diberikannya daging, panitia sudah dapat daging juga, ya satu plastik sama seperti warga. Tapi dia dapat juga kepala, ngambil kaki, ngambil buntut, ngambil kulit. Boleh atau tidak? Boleh nggak? Hah? Wallahu alam ya. Kalau tidak ada akad tidak boleh. Karena tadi sudah saya sampaikan, masyarakat kita itu walaupun beda-beda ya, tapi yang saya ketahui adalah masyarakat tahunya itu, panitia itu boleh diberikan daging kurban untuk upah mereka. Sehingga tatkala kita mengambil kepala, ini sudah berlebih nih. Kenapa lebih? Karena nggak ada akad. Kembali kepada hukum asal, hukumnya adalah upah. Sedangkan upah berbentuk daging kurban, baik itu di kepala maupun kulitnya, maka tidak boleh. Ini satu titik yang bisa menentukan semuanya, itu apa? Akad. Ya, maka tolong panitia ini untuk memperbaiki akadnya. Menjelaskan kepada masyarakat. Jadi jangan cuma nitipin duit doang. Kalau nggak mau nitipin, ya saya usul untuk membuat, atau kalau nggak mau untuk menjelaskan, saya usul untuk membuat formulir di situ jelas. Ya, klausulnya. Ya, jangan kalah sama orang-orang yang luar, yang dimana apa ketika perusahaan-perusahaan atau di bank-bank kan ada klausulnya panjang gitu kan. Ya ini juga sama, ini untuk umat. Kita harus lebih ya lebih terbuka lagi, ya lebih open lagi dan lebih profesional lagi. Insyaallah taala. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi tanyakan? Jadi sudah kejawab semua nih? Alhamdulillah. Ya, sudah. Ya, ya. Betul. Untuk apa? Usia, usia maksimal. Iya, maksimalnya yang penting jangan kurus nggak ada dagingnya. Gitu. Kalau udah kurus nggak ada dagingnya, maka tidak boleh. Jadi insya Allah apa batas maksimal tidak ada insya Allah. Yang penting dia tidak tersebut sebagai cacat. Cacat yang bisa menghilangkan keabsahan kurban itu dia ya tidak ada dagingnya, bahkan susumnya, ya, bahkan tulangnya terlihat ya dan lain sebagainya, juga pincang dan lain sebagainya. Namun kalau dia sudah tua nih, sudah keras besar dagingnya, tapi bagus, ya maka insya Allah boleh kita kurbankan. Wah. Nah, ya, apa tuh? Ya, jazakallah. Iya, jadi ini adalah sebagai solusi tatkala barang kita itu juga kita membeli barang, barangnya nggak ada. Yang pertama adalah kita sabar. Ya udah, nggak ada barangnya ya. Kita boleh DP. Nanti kapan nih Pak datangnya? Sebulan lagi. Nanti kalau sebulan lagi datang, saya akan datang ke situ. Ini solusi yang pertama. Yang kedua, kalau kita khawatir duitnya habis misalkan, kita langsung memberikan uang 1% di muka. Jadi ini sebagai solusi tatkala kita membeli barang yang barangnya belum ada. Gitu. Nah, tidak melanggar insya Allah. Karena ini sebagai solusi. Jadi jual beli salam, asalnya nggak boleh. Tapi Nabi itu merukhsahkan dibolehkan jual beli salam, yaitu membayar 1% di muka. Ini sebagai solusi nih, ya. Juga sama, misalkan contoh kita ini misalkan jual beli online, hanya lewat katalog saja. Kalau ada yang membeli kepada kita, baru kita beli ke orang lain. Nah, ini kalau kita sistemnya DP nggak boleh. Dari mereka kita DP, tidak boleh. Karena kita nggak punya barang. Kita bukan agen. Kalau agen nggak masalah ya. Kalau agen nggak masalah karena saya dengan dia satu tempat, satu pihak. Tapi kalau saya nggak agen, saya nggak punya barangnya tidak boleh. Dan memang biasanya kalau kita jual beli katalog, maka yang transfer dia akan transfernya 100%. Jadi boleh 100% kita dapatkan, kemudian kita beli barang tersebut. Ini bagian rukhsah. Jazakallah.
Bismillah. Kalau kondisi hewan ternaknya misalnya perempuan, terus pasti kita bedah, dia hamil itu gimana tuh? Ya, Mas. Soalnya Anda pernah begitu lihat. Nah, iya, apakah ketahuannya pas udah dibedah? Ada ya, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, bagaimana kayak ini? Ya nanti ustaz-ustaz yang lain kali ya. Tapi insya Allah ya kita jelaskan sedikit bahwa saya ya dabhun ya li ummi dabhatun di binti. Dikatakan bahwasanya zabhah atau sembelihan untuk ibu adalah sembelihan untuk apa? Untuk anaknya. Jadi insya Allah boleh-boleh saja. Sama seperti hukum keju ya. Waduh panjang deh. Nah, jadi ya sedikit ya. Hukum keju itu keju kan dibuat dari apa? Ada yang tahu? Menjadikan susu yang apa? Yang cair jadi keju yang padat. Pakai apa? Ada yang tahu? Ragi? Itu mah keju murahan. Ada yang tahu pakai? Nggak tahu. Pakai renet. Tahu renet? Hah? Enzim. Enzim dari mana? Bukan tumbuhan. Ada yang tumbuhan, itu pun murah. Tapi biasanya itu dari lambungnya anak sapi. Lambungnya anak sapi. Makanya ini para ulama beda pendapat. Tapi yang tepat adalah tadi boleh insya Allah. Gitu. Jadi sembelihan ibu adalah sembelihan untuk ya untuk anak. Nah, jadi insya Allah boleh. Ya ini dulu. Ya, tidak boleh ya. Jadi kita ini ada syariatnya. Jadi bagaimana hukum kita kolektif kurban sapi untuk 300 orang. Ya, sebagaimana terjadi misalkan di institusi pendidikan. Ya kita katakan kalau ini kurban, maka tidak boleh. Walaupun niatnya adalah baik, ya karena syariat kita udah ngatur. Sapi itu berapa maksimal? 7. Kambing itu berapa? 1. Nah ini 100 orang buat kambing satu. Gimana ceritanya itu? Maka ini syariat sudah mengatur. Ya maka tidak boleh seperti itu. Ya kalau untuk pendidikan, mendingan ya ini kita itu kenapa? Kita itu mudahnya untuk menuntut, tapi sulit untuk menuntun. Kalau untuk pendidikan, mendingan gurunya suruh patungan, suruh apa? Kolektifan itu 7. Kan guru banyak tuh. Ya, mudah-mudahan aja gajinya banyak juga. Ya maksudnya ini, jadi kan katanya pendidikan ya. Ini masukan saya dari saya ya. Pendidikan kan ini katanya mendidik. Mendingan gini aja gurunya, kepala sekolahnya atau yang lain itu, dia suruh kolektifan kurban nanti apa siswa yang akan melihatnya itu lebih bagus. Jadi nggak nuntut anak untuk kolektif gitu ya. Mendingan nuntun aja. Nak nih kayak gini, nak nih. Bapak sama ibu, misalkan guru, kolektif 7 orang. Gitu bagusnya. Ya. Jadi kalau kurban maka tidak sah. Allah. Ya mau, walaupun mereka akan mengatakan ini sebagai pendidikan. Nah, jazakallah. Ustaz, Mana dulu deh. Ini mau kemalaman ini nggak apa-apa nih. nggak apa-apa, Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya ini, Ustaz, tentang kolektifnya, yang Ya, 7. kolektif. Ya. Yang 7 itu kan pembagiannya itu yang sudah Ana alami, itu paha sebelah kanan, Ya. paha sebelah kanan. Itu sahih nggak, Ustaz? Terus yang kedua, Maksudnya buat siapa ini? untuk yang 7 tadi, Buat 7. yang 7 orang itu diambil dari paha sebelah kanan. Nah, nanti paha sebelah kanan itu ditimbang, nanti dibagi 7. Apakah itu sahih atau enggak? Yang kedua, nah tadi untuk kepala, nah kepala itu misalkan ada 7 yang kolektif. Salah satu orangnya itu dia minta kepalanya, atau dari yang beberapa orang itu saya minta kakinya. Panitia bukan? Bukan. Kurban. 7 orang korban. Itu dibolehkan atau tidak? Terima kasih. Barakallah. Ya, jadi ya ketika seorang ini berkurban, maka disunnahkan dia untuk memakan dari kurbannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan fakulu minha wa atimul ba'is al faqir. Maka makanlah dari daging kurban itu dan berikanlah kepada orang-orang fakir dan juga miskin. Kurban demikian pula al-hadi. Jadi boleh orang yang kurban itu boleh dia untuk memakan daging kurban. Ini adalah mayoritas pendapat ittifaq kesepakatan para ulama kita. Jadi jangan dilarang orang kurban makan daging kurbannya. Yang tidak boleh adalah ketika diniatkan ta'yin dalam mazhab Syafi'i itu. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu adalah memaksakan diri. Misalkan contoh, dia punya kambing baru lahir 2.
Kemudian warna hitam sama warna putih. Dia katakan, pokoknya nih kalau sudah besar nih kambing warna hitam, saya jadikan kurban. Nah, ini namanya ta'yin dalam mazhab Syafi'i ini. Sehingga kalau dia sudah besar, ya dia dikurbankan, maka tidak boleh dia memakan kurbannya. Karena ini sudah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'yin namanya. Ya demikian pula seorang yang nadar dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi kalau orang nadar, kalau saya punya begini, saya akan nadar nanti kurban besok saya menyembelih. Kalau nadarnya seperti itu aja, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau misalnya nadarnya sembelih dan juga saya juga nanti akan makan sedikit, misalkan ada NB-nya kecil gitu ya, maka boleh kita untuk makan. Maka tergantung akad tadi di sini. Ya demikian. Jadi boleh. Allah alam secara riwayat tadi paha depan itu ya, ini adalah apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari kambing paha depan, yang paha kanan bagian depan ya. Tapi secara pembagian ini bagaimana maksudnya? Apakah ini Allah alam saya tidak mengetahui riwayatnya. Tapi intinya adalah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dan bahkan pun kita tidak masalah ya di formulir kita katakan di situ apakah shahibul kurban ingin ada titipan dari daging kurbannya misalkan. Ditulis sama dia 2 kantong atau paha ya paha depan. Tapi janganlah kasihan maksud paha ini buat dia doang gitu kan. Ya kita sedih kalau dia menulis begitu kita jelaskan, Pak, ini buat 7 orang, Pak. Kalau ini paha Bapak semua, ini gimana buat kita, Pak, bukan buat warga, gitu. Tapi ini seperti itu. Jadi tidak masalah kalau dia minta kepala dan seterusnya, gitu. Jadi ada pembagian sepertiga, 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 ada dalilnya, ada hadisnya, namun ini tidak mutlak wajib. Jadi boleh aja, ya. Yang penting adalah kita ya bisa membaginya kepada semua. Tidak mesti sepertiga, sepertiga, insya Allah. Ya bahkan kita pun tidak makan tadi, Allah alam hukumnya adalah ya boleh dan tidak haram. Ini adalah untuk yang pertama. Jadi silakan jika ada kebijakan seperti itu. Jadi kita bikin form, ya misalkan contoh kurban nanti pengkurban akan mendapatkan daging paha sebelah kanan, jadi bagi 7 misalkan, dia setuju, alhamdulillah. Yang penting formnya tadi. Kemudian juga ketika formnya ini sudah jelas dan akhirnya dia di form nulis ada saya ingin kepala. Nah kan enak kan, kalau gitu ya udah kepala buat dia. Jadi sudah enak kalau ada akad dalam masalah akad. Barakallahu fiik. Ustaz, Nah, yang masalah musinnah tadi itu, Ustaz. apa? Musinnah yang umur cukup itu, kalau seandainya tidak diketahui dari sisi umurnya, dari sisi gigi tadi itu, apa cukup 1 gigi yang ganti atau harus menunggu semua gigi, Ustaz? Itu Harus gimana? dilihat giginya Iya, atau semua gigi dilihat? iya semua gigi harus ganti atau minimal 1, gimana penentuannya itu, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi ya yang saya ketahui adalah ketika giginya sudah tanggal 1, ya bahkan 1, maka ini tandanya dia sudah berusia. Tapi secara lapangan saya juga kurang tahu untuk masalah ini dan insya Allah orang yang menjual tahu dia dengan melihat giginya. Maka tatkala sudah terlihat itu ini sudah misalkan. Maka yang saya tahu ini sudah masuk tahunnya dan boleh kita kurbankan. Allah. Jazakallah. Ada videonya. Ya panitia boleh silakan lihat nanti di YouTube. Cara mengetahui kambing yang sudah usia tahun atau sapi yang sudah usia 2 tahun. Nah, barakallah. Sudah ya? Oh ya. Ya. Perkara hutang dengan berhutang itu tadi. Kalau misalkan sistem berkurbannya, misalkan kita dengan arisan ya Pak. Ya. Arisan dengan misalkan tahun ini kita mau kurban kambing, 1 kambing. Kemudian sistemnya arisan per 1 tahun gitu. Ya. Dan kemudian tahun ini dikocok dengan apa yang ada di masyarakat kita gitu Ustaz. Apakah itu hukumnya masuk ke yang tadi gitu, hutang dengan berhutang? Hutang piutang ya. Dalam arisan kambing. Nah, barakallahu fiik. Ya, arisan itu akadnya adalah al-qardu atau hutang piutang, arisan. Jadi artinya kalau kita ikut arisan, kita meninggal misalkan. Ya kita udah keluar, kita meninggal, maka mau tidak mau ahli waris kita ini harus membayarkan terus. Karena akadnya adalah seluruhnya hutang piutang, ya kan? Ya, sepakat ini. Kemudian bagaimana dengan arisan kurban? Boleh insyaallah taala. Dan juga boleh juga kata para ulama kita untuk menghutang demi membeli hewan kurban. Jadi boleh. Walaupun
ya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau yang mengatakan siapa yang dia mampu untuk berkurban walam yudohi tapi dia tidak berkurban maka pada yaqrabanna musallana jangan dia itu mendekati masjidku. Artinya di sini adalah dikuatkan untuk orang yang mampu. Tapi kalau dia memampukan dirinya, dia menghutangi maka sah saja seperti orang yang mau umroh sama haji dengan cara menghutang atau menjual rumah, lahan, maka kita katakan walaupun dia belum wajib, tapi dia sudah berjuang dan insya Allah ini kebaikan buat dia dan insya Allah juga hajinya sah insya Allah ta'ala. Nah, jadi berhutang untuk mendapatkan hewan kurban hukumnya adalah boleh-boleh saja. Tapi ingat, tadi namanya adalah hutang piutang. Yang dimana hutang piutang itu harus didapatkan sesuai dengan nominal yang kita pinjamkan. Ini dia. Dan permasalahannya tidak hanya dalam masalah arisan kurban. Tapi juga arisan barang juga sama. Arisan barang itu rumah tangga. Maka perlu diperhatikan. Hukumnya boleh, tapi harus dengan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Asal kita tahu semua. Daging tahun ini, kambing tahun ini dengan bobot 2.500.000 tahun ini, apakah tahun besok 2.500.000 juga? Enggak. Ada yang untung, ada yang rugi di sini. Nah, hutang piutang ketika ada untung sama rugi ini tidak boleh. Ada yang mengambil untung di sini manfaat. Demikian pula arisan barang. Arisan barang kalau keluar dapat handphone ini. Sekarang harganya 1 juta. Apakah tahun besok ini 1 juta? Murah ini Pak. 1 juta nggak kira-kira? Bisa jadi 800. Rugi kita. Nah, jadi arisan barang sama arisan kurban, ini saya nasihati adalah ketika keluar kocokannya, kita keluar tahun ini misalkan, atau bulan ini, kabarkan aja uangnya. Dapat segini ya, karena kan kita 10 orang dapatnya 10 juta ya misalkan. 10 juta ya. Nah, misalkan mau beli sapi, Pak, kurang 2 juta lagi misalkan. Kurang 2 juta atau yang lain. Jadi kita kabarkan dulu nih. Kabarkan. Misalkan kita tadi arisan kambing misalkan. Dapat 2.500.000 ya sekarang tahun ini. Tapi kambing yang kita targetkan ini 2.700.000. Maka antum harus tambah 200 ya buat balik kambing itu. Atau ternyata kambingnya itu harganya 2.300.000. Nah, maka kita berikan 200 buat dia. Paham nggak nih, Pak? Paham ya? Jadi kita kabarkan dulu nih uangnya. Kalau langsung beli, tahun sekarang sama tahun besok atau ya ronde 1, ronde 2 yang keluar akan selanjutnya akan berbeda. Ada yang untung, ada yang rugi. Ini masalahnya dalam arisan barang itu. Walaupun kita katakan boleh aja, tapi harus dengan skema yang bagus. Ya kita berikan solusi agar sama-sama enak semuanya. Ya karena pasti akan ada rugi sama untung kalau seperti itu saja. Kita langsung berikan barang. Barakallah. Ustaz, terakhir Ustaz. Terakhir ada lagi tadi. Ya. Lebih dahulukan mana antara kurban dengan akikah Ustaz? Duluan mana kurban sama akikah? Baik, tergantung aja. Kalau lahirnya 7 hari kemarin ya akikah. Nah, yang pertama adalah tidak ada hubungan kurban sama akikah, tidak ada hubungan. Ya. Dan bahkan ini yang seperti ini itu khawatir sebagai talbis iblis atau was-wasnya syaitan. Kenapa? Karena banyak perkara yang seperti ini kita dibuat bingung, akhirnya kita nggak melakukan dua-duanya. Bulan Ramadan kira-kira enakan ngapal apa baca Qur'annya? Ngapal baca Quran. Nanya ke Ustadz, ngapal apa baca Quran Ustadz? Ngapal ya kagak, baca Qur'annya kagak. Ya, sama kurban sekarang mau ngapain? Oh, saya mau akikah dulu ah. Tapi boleh nggak ya akikah dulu apa kurban dulu? Kurban kagak, akikah kagak. Dari setan ini, akhirnya kita lupa dengan keinginan kita yang sebenarnya. Jadi yang tidak ada hubungan akikah sama kurban. Artinya adalah kalau orang ini mau kurban, ya silakan. Kalau di akikah, ya silakan. Artinya kurban tanpa akikah dia tidak masalah insyaallah taala. Apalagi kita sudah tua nih ya. Kalau kita mau kurban langsung tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak perlu misalkan ketika kita panitia nih, ada orang yang kurban, mau kurban. Akikah ada belum? Jangan Pak. Akhirnya kenapa dia? Akikah ada, kurban juga. Udah gini aja, akikah apa? Udah terima aja. Kalau dia mau saya mau akikah aja ya misalkan. Ya udah terima aja. Maka Allah alam yang tepat adalah jumhur ulama mengatakan boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja seorang mengikahkan dirinya sendiri walaupun sudah besar. Namun ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kurban. Tidak ada ulama pun yang mengatakan kalau orang kurban belum akikah nggak sah, nggak ada.
Ya, jadi tinggal kita aja. Kalau kita mau akikah, kenapa tunggu sekarang Dzulhijjah gitu. Kan masih ada bulan-bulan yang kemarin. Asalnya adalah kalau sudah masuk Dzulhijjah, kurban aja. Kecuali memang anak kita lahir di bulan Dzulhijjah. Nah, baru mungkin kita akikah gitu. Ya, ini pilihan kita. Yang penting jangan tidak melakukan dua-duanya. Itu bahaya. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf ya karena sudah setengah 8, ya sudah cukup malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini sudah menyimak kajian kita pada hari ini yang berkaitan dengan jual beli kurban dengan fikih kurban yang sedikit tadi saya jelaskan dan mungkin nanti para ustadz-ustadz selanjutnya akan menjelaskan pula yang lebih detail untuk masalah fikih kurbannya. Kalau karena saya fikih muamalah jadi saya hanya batas menjelaskan fikih jual belinya saja dan alhamdulillah tadi ada sedikit masukan dan pertanyaan yang berkaitan dengan fikih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk beribadah kepadanya. Diberikan kemudahan untuk kita semua untuk berkurban di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.